Bahasa Provinsi Bali, melayani dengan cinta. Salam bahasa, sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada. Senang sekali saya Mas Sutrisna dapat hadir menemani sahabat bahasa dalam program Subasita, Suara Bahasa dan Sasa untuk kita, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyampaikan informasi kebahasaan dan kesasaan kepada masyarakat. Program Subasita disiarkan melalui studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Sahabat bahasa, di Indonesia ada satu organisasi yang berkaitan dengan penerjemahan. Salah satu organisasi itu adalah IPPI, Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia. Saat ini di studio Subasita sudah hadir salah satu anggota dari IPPI. Beliau adalah Ibu Niwayan Pring Mulyawati M.Hum. Pring, selamat datang di... sama manggilnya Pring ya? Iya, benar. Tidak usah Ibu ya? Gak usah ada Mas. Ya, tadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan, Pring ini adalah salah satu anggota dari IPPI, ya, Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia, iya, begitu ya? Benar. Yang sekarang sedang bertugas di? Saya bertugas di Diskominfo, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Jadi pekerjaan saya sehari-hari itu selain menerjemahkan dokumen-dokumen, menerjemahkan artikel itu, saya juga bertugas sebagai peliput kegiatan pimpinan di Pemprov Bali. Iya, itu sebagai posisi sebagai tadi itu humas itu ya. Iya, sebagai sementara humas. kalau penerjemah itu adalah fungsional, ya, gitu ya. Itu jabatan fungsional saya. Betul ya. Jabatan fungsional saya yang melekat di saya itu memang sebagai penerjemah. Tapi kan kita itu sebagai seorang ASN ada pekerjaan yang melekat, yang turun langsung dari pimpinan. Betul. Ya, Yes. jadi salah satunya itu sebagai peliput dan penulis untuk kegiatan-kegiatan pimpinan yang dilaksanakan oleh gubernur gitu ya. Wakil gubernur, terus ada ketua Dikranasda, ketua BKK, ada ketua BKOW Bali juga, begitu. Oke, jadi sibuk ya. Lumayan ya. Nah, lumayan sibuk. Kadang-kadang begini, jika kita ada di posisi sebagai pejabat fungsional, kemudian ada pekerjaan tetap kita di kantor, itu pintar-pintarnya kita bagaimana membagi waktu. Membagi gitu waktu, ya. benar. Nah, untungnya di sini kan pasti kita tuh bekerja di mana saja. Salah satunya terutama di ASN juga, di pemerintahan itu teamwork. Betul. Kuncinya ya. Jadi di sini kita itu selalu membagi-bagi peta pekerjaannya setiap hari apa. Karena pejabat fungsional itu yang di bidang saya itu bukan cuma saya saja. Oh, ada fungsional lainnya? Ada fungsional lainnya yang juga harus mengerjakan tugas dan fungsinya dia sebagai fungsionalnya, tapi juga ada pekerjaan yang dari pimpinan itu. Dari pimpinan yang harus dikerjakan. Di sinilah kita bisa berbagi tugas ya. Iya, berbagi tugas. Sekarang kembali ke yang IPPI tadi. Iya. Ya. Kalau sebagai informasi bahwa kalau di Bali sendiri IPPI itu ada 5 orang ya, kalau saya tidak salah. Ada 5 orang, ada 3 orang dari Pemprov dan 2 orang dari Balai Bahasa Provinsi. Ya, saya salah. Ya, kalau saya menjadi pejabat fungsional penerjemah itu baru dari tahun 2017. Oke. Baru ya. Kalau Pring sendiri, karena Pring ini adalah angkatan pertama ya, fungsional penerjemah di Bali, dan di Indonesia juga. Di Indonesia. Angkatan pertama juga. Mungkin bisa diceritakan itu kenapa akhirnya ke fungsional penerjemah itu. Kenapa ya? Jadi intinya dulu mungkin istilahnya gini loh, saya ingin mengerjakan sesuatu yang di luar dari rutinitas. Kan dulu kita itu zaman sebelum kita memakai sistem merit ya namanya di pemerintahan, itu pekerjaan PNS kebanyakan mengerjakan administrasi. Jadi saya ingin keluar sedikit dari rutinitas. Awalnya saya membidik fungsional-fungsional yang lain. Sama sekali tidak terbersit dengan fungsional penerjemah ya. Karena waktu itu memang belum ada. Tahun berapa itu? Tahun 2011. Oh, udah. Iya, belum ada. Iya. Jadi saya membidik beberapa fungsional. Saya ke BKD, zaman itu masih namanya BKD.
saya ke BKD menanyakan beberapa informasi tentang fungsional dan memang belum ada bukaan. Beberapa bulan kemudian itu saya mendapat telepon dari BKD kalau ada bukaan untuk fungsional penerjemah. Mau nggak impasing? Saya ditawarkan. Setelah saya pikir, waktu itu sudah impasing ya untuk masuk ke fungsional penerjemah itu impasing ya, tidak dari awal lagi ya, tidak mulai. Sudah mengikuti dari jabatan reguler kita ya, bisa disamakan ya. Iya, tapi kan waktu itu saya juga baru ya jadi PNS. Baru jadi PNS ya, jadi masih. Iya, 2009 golongan? jadi PNS masih golongannya masih 3A. Jadi ya otomatis tetap masih dari awal jadi tetap aja sih nggak ada. Ya, betul. Nggak ada nggak ada proses untuk menjadi pejabat fungsional penerjemah itu sampai posisi dari pertama mendaftar ya istilahnya itu mengajukan usulan kemudian sampai menjadi pejabat itu lama. Waktu itu enggak sih, termasuk cepat sekali malah saya pikir itu berapa bulan ya. Karena Setkap itu karena kita penerjemah pemerintah itu ada di binaan dari Setkap ya. Iya. Kalau dulu Setnek ya. Setnek kalau zaman saya dulu awal mendaftar itu Setnek dan saya merasa memang istilahnya penjemputan bolanya dari Setnek waktu itu sangat cepat. Saya mendaftar sekarang waktu itu kalau tidak salah itu hanya ada berapa ya? Nggak nyampe 40 dari seluruh Indonesia yang mendaftar untuk menjadi penerjemah. Jadi mungkin karena memang jumlahnya yang memang tidak begitu banyak. Karena itu juga baru ya. Karena banget. Jabatan fungsional baru. Iya, dan kalau tidak salah itu memang dibentuk undang-undangnya tahun 2009 atau 2010, maaf saya lupa ya. Dan langsung setahun kemudiannya tuh langsung Setnek menjemput bola. Yang awalnya memang ditawarkan ke Kemenlu, tapi Kemenlu yang tidak bisa. Karena sudah membina fungsional diplomat ya istilahnya. Jadi Setnek menjemput bola, langsung dah didata, disebar ke seluruh Indonesia, dan yang mendaftar baru kalau tidak salah tuh nggak nyampe 40. Begitu. Ya. Dan saya salah satu angkatan yang pertama yang mendaftar. Yang di Provinsi Bali itu di Pemprov itu kalian bertiga langsung satu angkatan? Langsung. Dan kebetulan waktu itu saya yang ngajak, ayo ikut-ikut biar gak sendirian. Iya. Karena memang teman-teman di Setnek itu yang mengurus itu kooperatif sangat sampai sekarang kita kurang apa gitu, mereka yang malah gencar malah mereka yang sampai menawarkan kayak misalnya ya saya ada kekurangan berkas yang mungkin di daerah itu tertinggal atau apa, malah mereka yang mengingatkan, ayo Mbak, ini sudah gilirannya untuk berkas ini gitu ya. Betul. Saya juga merasakan bagaimana sistem kerja luar biasa. Terima kasih sekali. Terima kasih jadi teman-teman dan yang juga menjadi atensi saya, perhatian saya itu teman-teman di Setnek itu, Setkap ya. Sekarang itu dulu Setnek 2016 berubah ke Setkap. Saya di otak saya tuh antara Setkap Setnek itu masih kacau karena orangnya juga bolak-balik situ itu ya. Aja. Dan itu mereka itu sangat kooperatif. Sangat. Ada hal baru itu selalu mereka menawarkan ke kita. Selalu ada. Dan itu mungkin juga ya karena kooperatifnya mereka itu menjadi salah satu rasa syukur saya. Membuat kita nyaman kan ada di tempat itu ya. Nyaman pasti, dan ini kayak malah menjadi rasa syukur saya. Oh, saya tuh terjun ke dunia ini, ke penerjemahan ini udah bersyukur banget. Betul. Nah, berarti IPPI itu isinya harus PNS dulu ya? Kan pasti begitu ya? Iya. Karena IPPI ini itu memang Ikatan Penerjemah Pemerintah. Jadi memang pertama harus PNS ASN dulu. Setelah itu baru bisa mendaftar untuk kalau memang ada ini zaman saya kalau ada minat untuk menjadi penerjemah ya mendaftar dulu. Kalau sekarang kan memang sudah ada formasinya langsung. Jadi kalau misalnya daerah atau instansi yang memang membuka lowongan, memberikan formasi untuk penerjemah ya langsung didaftar. Kalau memang sudah ada langsung didaftar tadi. Iya. Ada IPPI, ada HPI juga ya? Iya. HPI betul ya? Himpunan Penerjemah Indonesia. Tetapi bedanya kalau IPPI ini khusus untuk ASN. Jadi ASN yang menjabat sebagai fungsional penerjemah. Kalau HPI itu kan dia itu organisasi
yang menaungi profesi-profesi penerjemah Indonesia. Tapi seiring berjalannya waktu kan kita itu sudah tahu ya, HPI dan IPPI sekarang terus berkolaborasi dan bekerja sama tentunya untuk dunia penerjemahan, baik terutama dunia penerjemahan pemerintah kan pastinya. Iya, karena juga di pemerintahan juga kadang-kadang kekurangan orang jadi nyarinya ke HPI gitu pastinya juga. Iya, kembali lagi tadi Pring sudah sempat menyebutkan bahwa kegiatan khusus terlepas dari kegiatan sebagai humas begitu ya, sebagai penerjemahnya, kalau di Balai Bahasa, kalau lingkungan Balai Bahasa itu kan kami fokus di penerjemahan bahan literasi, penerjemahan cerita rakyat begitu. Kalau di Pemprov sendiri yang fokus diterjemahkan apa? Nah ini juga kebetulan saya ini kan di bekerjanya itu di Diskominfos. Berarti yang menaungi informasi seluruh Pemprov ya. Jadi kita megang webnya Pemprov. Jadi saya itu menerjemahkan artikel-artikel tentang Pemprov. Oh, oke. Itu pertama. Artikel di web berarti ya? Artikel di laman? Lamannya itu baliprof.go.id. Oh, oke. Ya, di sana ada bahasa Inggris juga. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, bahasa Bali juga. Belum ya. Semoga ke depan ada ya. Harusnya ada. Semoga ke depan ada. Karena penerjemahan itu nggak cuma dari bahasa Indonesia ke bahasa asing kan, juga dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah. Malah kalau kami di sini ini fokus ke ini bahasa Bali ya. Jadi saya belajar terakhir saya mendapat tugas untuk menerjemahkan, membantu menerjemahkan dan mengalih aksarakan dari aksara Latin ke aksara Bali untuk buku bahan diplomasi untuk G20 nanti. Wah, keren. Ada begitu juga. Keren. Jadi seperti tadi yang disampaikan, tidak hanya ke bahasa asing, kita juga dituntut ke bahasa daerah. Dan itu tantangan yang luar biasa. Iya, semoga ke depan itu tidak hanya di Pemprov ya, mungkin juga di Balai Bahasa nanti ada formasi-formasi berikutnya untuk penerjemah bahasa daerah, karena memang sekarang itu semakin dibutuhkan pastinya. Betul. Ya, malah waktu ini saya ada mendapat telepon entah dari mana begitu, mencari penerjemah Inggris Bali Inggris. Susah itu. Iya. Kalau memang tidak benar-benar menguasai bahasa Inggris harus dikuasai, bahasa Bali. Iya, maksudnya tuh walaupun kita itu orang Bali ya. Betul. karena tidak menguasai bahasa itu enggak. Ya itu dari mentor kita ya pastinya jangan macam-macam. Betul. Pernah tidak diuji coba? Saya pernah waktu pelatihan itu menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Bali. Belum. Benar, saya merasa jauh lebih mudah. Walaupun saya tidak main bahasa Inggris gitu ya, jauh lebih mudah menerjemahkan ke bahasa Inggris daripada ke bahasa Bali. Jangan, kalau saya sih untuk disuruh menerjemahkan tuh enggak, tapi biasanya kan kalau misalnya saya tuh atensi istilahnya itu peliputan kegiatan pimpinan yang kebetulan pidatonya berbahasa Bali. Dan itu saya harus membuatkan berita dari bahasa Indonesia, itu benar-benar tantangan banget. Agak nge-lag sedikit ya. Agak nge-lag. Benar-benar harus membaca. Betul. Kalau memang ya itulah kuncinya, kalau memang kita itu merasa tidak ada kompetisi di bidang itu, janganlah sekali-sekali menceburkan diri. Jadi memang kompetensi itu memang harus harus. Jadi bagaimanapun pekerjaan profesionalisme itu memang harus dikedepankan. Oke, balik lagi ke tugas tadi. Tadi kan menerjemahkan web. Menerjemahkan pidato juga. Kan kadang-kadang. Dan juga lisan juga. Juru bahasa untuk di kantornya sendiri. Iya, juru bahasa dan penerjemahan peraturan-peraturan Pergub, Perda seperti itu saya terjemahkan juga yang ditampilkan di laman webnya. Iya. Untuk juru bahasa saya menerjemahkan juga, mungkin istilah bakunya menjuru bahasa juga. Menjuru bahasa. Untuk tamu-tamu asing Karena di Pemprov juga banyak kunjungan orang asing orang asing banyak. Oke. Nah, itu kegiatan yang memang di kantor kita begitu ya. Kemudian kegiatan-kegiatan di luar sebagai posisi kita sebagai anggota IPPI juga ada kan? Anggota IPPI ada dong. Dan ini sekali lagi berkat Setnek yang sekarang berubah nama menjadi Setkab yang terus membina kita pastinya ya, selain kita itu difasilitasi berbagai diklat
yang gratis, yang tidak berbayar itu kan benar-benar untung sekali ya ilmunya. Kita juga difasilitasi untuk bisa terlibat di kegiatan-kegiatan internasional ya. Kegiatan internasional saya sudah beberapa kali dilibatkan dari tahun 2000. Pertama itu kalau tidak salah 2013 itu di OGP, organisasi apa ya kayaknya saya lupa nama organisasinya itu, di bawah PBB yang mengurusi perdagangan. Di sana saya diminta untuk menerjemahkan. Menerjemahkan waktu itu masih penerjemahan tulis sih. Terus yang kedua tahun 2016 saya dilibatkan juga sebagai penerjemah di World Culture Forum yang diselenggarakan Kementerian Kebudayaan. Waktu itu Kementerian Kebudayaan bersurat ke Sekretariat Kabinet. Tetap penugasan dari Setkab ya? Penugasan dari atasan kita, tapi Setkab mengundang. Ya, Setkabnya tetap yang tetap mengundang. Iya. Itu masih penerjemahan tulis juga untuk mengisi halaman-halaman web kegiatan WCF. Kegiatan BDF juga saya pernah, Bali Demokrasi Forum pernah. Dan terakhir ini GPDRR yang Global Platform Risk for Reduction Weeks. Aduh kok saya lupa ya. Kepanjangan itu badan PBB yang menangani kebencanaan, penanggulangan bencana. Nah itu memang yang paling berkesan sekali karena untuk pertama kalinya kami diminta menjadi juru bahasa bukan penerjemah. Jadi itu tingkatannya sudah naik lagi gitu ya? Kalau saya bilang naik tidak, tapi lebih challenging lah. Iya, pasti. Karena kan kesulitan penjuru bahasaan itu berbeda dengan kesulitan kita menerjemahkan. Sebenarnya mungkin keduanya sama-sama sulit ya. Setidaknya penerjemahan itu masih ada waktu untuk mencari dan berpikir. Tapi hasilnya itu biasanya lebih perfect lah dari juru bahasa. Karena ada tahap editing di sana kan. Iya, tahap editing, timingnya ada. Kalau juru bahasa kan langsung salah. Yang penting tidak sampai ini kan, tidak mengubah makna ya. Itu sih ya. Betul. Dan kita juga pernah dilibatkan di kegiatan IPU kemarin benar, itu tapi kan bukan dari Setkab. Tapi ini salah bukan. IPU itu bukan dari Setkab. Bukan, jadi ini salah. Kok saya? lagi. Ini juga salah satu keuntungan kita itu berorganisasi seperti IP. Jadi channel kita banyak. Jadi IPU kemarin itu. DPR ya Tuhan, ya betul dari DPR ya. Itu adalah pekerjaan DPR RI yang kebetulan dilaksanakan di Bali. Interparliamentary Forum, Union Forum. Jadi kebetulan dilaksanakan di Bali karena kita itu adalah anggota IPPI yang kebetulan di Bali yang bertugas di Bali. Jadi kita dilibatkan sama teman-teman IPPI kita yang dari DPR RI. Begitu ya sejarahnya benar. Jadi ini keuntungan kita ya berorganisasi lah istilahnya. Betul. Channel kita itu kayak kita ini kan sebenarnya saya ASN daerah, Blinyoman ASN pusat. Tapi kita itu dipertemukan di organisasi. IPPI itu. Oke. Jadi itu juga bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman yang sekiranya ASN kemudian ada minat menjadi penerjemah. Benar. Apalagi sekarang untuk ASN kan memang jabatan fungsional itu sudah semakin dicari. Malah mungkin kedepannya setiap ASN itu harus punya spesifikasi kemana gitu ya. Iya. Kalau memang berminat, ayo ikut bergabung dengan kita. Betul. Nah tadi itu kegiatan di kantor, kemudian kegiatan di luar kantor, tetap dalam lingkup penerjemah sebagai anggota IPPI. Nah kemudian untuk menjadi penerjemah ini kan tentu saja ada seperti tadi Pring juga sudah menyebutkan bahwa kita ada pelatihan begitu ya. Pastinya. Nah, ingat tidak, Pring ikut pelatihan apa saja? Banyak ya. Karena hampir setiap tahun itu kita ditawari untuk mengikuti pelatihan ada pelatihan itu juga enaknya ya jadi penerjemah, jadi IPPI dari Setkab. Di awal kan pasti kita itu ada pelatihan penjenjangan itu pasti. Oh iya yang pertama itu. Yang pertama pasti. Di klub penjenjangan ya namanya yang pertama. Iya, yang pertama itu pasti. Dan berikutnya itu ada berbagai macam pelatihan penerjemahan baik tulis maupun lisan. Yang saya sudah ikuti itu pelatihan penerjemahan website saya sudah.
Itu dan Sebelum. enaknya Sebelum. itu pelatihan selain penjenjangan itu yang pertama dan Iya. waktu itu masih setnek. Kalau yang penjenjangan itu kan masih umum, semua bidang penerjemahan ada di sana begitu Iya, ya. semua bidang penerjemahan ada dan bagaimana kita itu untuk apa namanya menjalan tupoksi kita sebagai Penerjemah, penerjemah betul. apa di sanalah kita tuh dilatih ya betul, kan betul. untuk ya kita pasti tahu lah untuk administrasinya, untuk pekerjaannya itu bagaimana di sana kita dilatih. Penerjemahan website saya sudah pernah dulu waktu itu kebetulan Penerjemahan lisan juga. penerjemahan lisan sudah berapa kali ya? Sudah Sudah sekian lumayan, kali. sudah sekian kali. Hukum pernah. Terus sastra pernah. Sastra pernah. Pernah. Oke. Takarir pernah tidak? Takarir Penerjemah, belum. belum. Kemarin kebetulan saya mendaftar tapi karena kuotanya sudah terbatas ya. terbatas ya udah nggak dapat. Dan kadang-kadang juga masalahnya saat kita ditawari untuk mengikuti diklat terbentur dengan kegiatan kantor, Iya, kadang-kadang itu ya. Iya, Kadang-kadang memang jadi ya walaupun kadang-kadang terbentur dengan pekerjaan kantor, tapi setidaknya 1 tahun itu dapat. Dapat, iya betul. Dapat. Kalau Betul. misalnya kuotanya memang berlebih banget tuh 2 tahun pasti dapat. Dan juga Setkap itu sering bergerilya. Gimana sih maksudnya? Ada kegiatan lalu kita secara pribadi dihubungi karena mungkin dilihat kita cocoknya di mana begitu ya. Kita ditawari untuk ikut ini pasti. begitu ya. Itu juga sering. Karena kebetulan juga mungkin kemarin saya sudah beberapa kali menjadi juru bahasa. Salah satunya yang kemarin ditawarin Setkap sendiri di GPDRR, makanya saya waktu kemarin juga ditawari untuk ikut lagi lanjutan ya. diklat penjuru bahasaan tingkat lanjut, tapi ya belum sempat. Belum ya. Betul, Masih betul. ada terbentur dengan kegiatan-kegiatan di kantor. Betul. Ya itu hebatnya Setkap. Hebatnya Setkap. Ya. Terima kasih Setkap. Nanti tayangan ini kita kirim ke Setkap. Harus. Betul, Ya. tapi ini apresiasi banget untuk Setkap ini. Iya, betul. Nah, kalau di PNS itu ada penjenjangan sama juga dengan kita sebagai pejabat fungsional penerjemah begitu ya. Pasti Nah, ada. Apa ya, pangkat ya atau Pangkat golongan ya? golongan. Iya, pangkat golongan jabatan. Yang penerjemah pertama gitu tuh itu apa ya? 3A. Nah, maksudnya itu pangkat. Pangkat golongan. Pangkat golongan. 3A pangkat golongan, jabatannya penerjemah pertama. Jabatan ya, jabatan penerjemah pertama. Lalu setelah penerjemah pertama itu ada penerjemah muda, setelah itu penerjemah madya, dan terakhir penerjemah utama. Iya. Untuk melompat dari penerjemah pertama ke muda itu pasti ada itu ya, ada seleksi apa sih namanya? Standarnya. Ada standar. Jadi ada uji kompetensi, betul ya? Iya, kalau misalnya ingin naik jabatan dari pertama ke muda, begitu juga dari muda ke madya, memang harus ada beberapa persyaratannya ya. Yang pasti administrasi tercukupi, kalau dalam angka kredit segala macam ya. SKP segala macam semua tercukupi. Yang kedua itu kita harus lulus uji kompetensi. Uji kompetensi, nah itu juga harus kita ikuti. Jadi diikuti. untuk menjadi penerjemah itu juga kita tidak hanya sekadar sebagai penerjemah, tapi kita juga diuji ya. Benar. Jadi dalam uji kom itulah kita itu dilihat layak atau tidaknya kita untuk naik kelas ke muda, ke madya atau ke tingkat berikutnya, karena pekerjaan penerjemah itu juga beda ya. Iya, dari betul. pekerjaan pertama dengan pekerjaan muda kan pastinya berbeda. Karena kita mendapatkan list pekerjaan begitu ya, ada daftar pekerjaan yang kita ambil gitu ya. Dilogikakan saja. Pertama itu kan pasti orang-orang yang baru terjun, baru berlatih untuk menerjemahkan. Disinilah harus ada peranan seorang penerjemah muda untuk istilahnya itu editing. Betul. Editing untuk hasil-hasil pekerjaan penerjemah pertama. Terus di atasnya ada lagi penerjemah madya yang harus istilahnya itu mengawasi pekerjaan si muda itu bener nggak dia itu ngeditnya. Betul. Terus ada pekerjaan penerjemah utama itu yang memang sudah high level. Dia itu sudah berbagi ilmu begitu ya bentuknya ya. Ilmu istilahnya itu sudah mengajari, sudah memberikan seminar, pelatihan, pendidikan bagi junior-juniornya. Betul. Seru ya. Kalau sudah. Nah, yang terakhir nih apa ya? Kesan dan pesan sebagai seorang penerjemah. Sebagai seorang anggota dari IPPI.
Kesannya sebagai anggota IPPI pertama sangat-sangat suka, sangat-sangat bersyukur lah. Kalau saya menanyakan suka dan duka menjadi anggota IPPI, sepertinya apa sih dukanya? Berpikir ya, untuk menyebutkan dukanya berpikir ya. Dukanya berpikir banget. Saya bilangnya itu sebagai anggota IPPI ya. Tapi kalau misalnya dukanya itu sebagai penerjemah, tentu ada. Tentu ada ya. Tentu ada. Pasti Benyoman tahu ya, setiap tahun itu dukanya kita di akhir tahun. Mengumpulkan administrasi, angka kredit segala macam. Itu aja sih dukanya, yang lainnya suka semua. Tapi kalau misalnya kita bisa manage waktu kita setahun dengan baik, seharusnya udah nggak ada duka di akhir. Karena memang kita kadang-kadang sebagai ASN tidak bisa fokus ke fungsional itu saja ya, karena pekerjaan yang lain banyak. Kita juga sebagai manusia itu pasti juga ada hilaf-hilaf di belakangnya, kita itu kelupaan segala macam. Nah, kesannya itu saja. Pesannya sekarang. Pesannya, saya berharap di Bali nanti semakin banyak ada penerjemah yang ada, karena ke depan ini tenaga penerjemah pasti sangat-sangat dibutuhkan, apalagi di Bali itu sekarang sudah, bukan sekarang ya, dari dulu itu selalu sebagai hostnya kita untuk kegiatan internasional. Bukan hanya sebagai penerjemah ya, di sini istilahnya sebagai LO. Seperti itu pun tenaga seorang yang bisa menjuru bahasakan dari bahasa satu ke bahasa lain itu memang sangat dibutuhkan. Jadi ke depan saya sih berharap semakin banyak teman-teman yang terjun ke dunia ini, ke profesi ini, jadi semakin banyak orang diajak, semakin banyak kegiatan mungkin nanti kita bisa lakukan. Ya, oke. Itu tadi tentang penerjemah dan PPI. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah mengundang. harus juga kita sampaikan bahwa ada IPPI dan di Bali ada IPPI. Nanti kalau misalnya mungkin instansi lain yang belum pernah mendengar ya. Iya, betul. Jadi dan juga sahabat bahasa yang mungkin bertugas di instansi lain kemudian ada keinginan untuk menjadi anggota PPI, mungkin bisa bertanya dengan kami ya, dengan Bu Pering di Pemprov ada, kemudian ada saya di Balai Bahasa. Semoga semakin banyak ada. Ya, oke, itu saja diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak lagi sekali. Ya, nanti kita ngobrol hal lain lagi. Oke sih. Ya. Sahabat Bahasa, demikian tadi diskusi saya dengan Ibu Pering Mulyawati, salah satu anggota IPPI, Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia yang ada di Provinsi Bali. Semoga apa yang kami diskusikan itu bermanfaat dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kita bertemu dalam Subasita selanjutnya. Salam Bahasa.